Shalom para pemirsa di mana saja saudara berada saat ini. Semoga saudara sehat selalu. Kita jumpa kembali dengan judul topik Ajaran Gereja Advent tentang Ellen G. White bagian kedua. Karena banyak pertanyaan yang muncul dan oleh sebab itu saya mengundang Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk memberikan pelajaran yang indah bagi kita. Shalom Pak Pendeta. Shalom Evangelis Stefanus, shalom pemirsa yang berbahagia. Semoga semua sehat-sehat saja. Pak Pendeta, saya berharap Pendeta ada pernah melihat, menyaksikan sebuah video dari salah satu gereja di BSD. Mereka menuduhkan satu tuduhan bahwa gereja Advent itu bidat. Dan salah satu sebabnya karena orang anggota gereja Advent percaya Ellen G. White. Nah, bagaimana pendapat pendeta? Mudah-mudahan pendeta sudah pernah mendengarkan video dari sebuah gereja di BSD tersebut. Memang saya dengar, kemudian saya boleh katakan bahwa ada kebaikannya daripada video tersebut. Misalnya menyebutkan gereja Advent adalah gereja yang kemajuannya pesat sekali, sekarang berada di 215 negara. Ya, dia menggunakan bahan dari kita punya archive and statistik. Dari kita punya gereja. Jadi kemudian disebutkan gereja yang mempunyai misi. Jadi satu hal yang sangat bagus, ya. Ada data yang akurat yang diambil dari SD Archive and Statistik, ya. Namun isinya sayang sekali tidak konsisten, ya. Dan kesimpulannya yang salah yang dimulai dengan asumsi bahwa gereja Masehi hari ke-7 adalah bidat, walaupun tidak didukung oleh teori bidat yang diberikan oleh pembicara tersebut. Inilah satu hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau begitu Pendeta, mungkin Pendeta bisa lebih menjelaskan lebih lanjut yang hal mana tidak konsisten dan mengapa mereka menarik kesimpulan yang salah dan mengasumsikan gereja Advent itu adalah bidat. Ya, sekarang kita coba lihat masalah pertama adalah masalah definisi yang salah. Kenapa? Dia salah membuat akan definisi. Ya, pendeta tersebut berbicara mengenai definisi bidat dari terjemahan kata heresy. Ya, wah, saya tidak melihat bahwa bidat itu adalah sama dengan heresy. Ya, heresy itu kalau didefinisikan itu belief or opinion contrary to orthodox religious doctrine. Ya. Bidat tidak selamanya berlawanan, ya. Nah, dalam sejarah kekristenan, ya, ada yang disebut kelompok heresies, ya, yaitu yang Montanism, ya, atau Docetism, Adoptionism, Sabellianism, ya, Arianism, Pelagianism atau Gnosticism. Itu yang orang-orang pada abad-abad kedua, tiga daripada zaman kekristenan itu terjadi gontok-gontokan dan mereka adalah disebut sebagai heresy. Oke? Nah, definisi yang cocok kalau mau pakai bidat atau sekte, terjemahan seharusnya bukan heresy tetapi cult, ya. Saya sendiri mempunyai buku, ya. Jadi apa artinya ini cult, ya? Relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded of others as strange or sinister. Jadi satu kelompok yang kecil daripada satu kelompok keagamaan yang mempunyai kepercayaan atau praktek yang agak aneh, ya, agak berbeda, ya, dibandingkan dengan yang lain. Oke? Nah, atau sekte, ya, misalnya Purwadarminta memberikan suatu informasi tentang satu kelompok atau golongan yang mempunyai kepercayaan atau pandangan yang sama, yang berbeda dari agama yang lazim diterima oleh penganut dari agama tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan tetapi mempunyai banyak sekali persamaan. Itulah sebabnya disebutkan heresi oleh ini pembicara atau pendeta yang memberikan pendalaman Alkitab. Jadi saya melihat bahwa itu satu perkara yang tidak bisa kita setujui. Kemudian, kenapa? Tapi boleh juga akhirnya katakan sekte. Jadi sekte seakan-akan bersama dengan heresi. Berbeda, kawan. Heresi dengan sekte ini adalah hal yang berbeda. Sekte kita bisa lihat di dalam Kisah 24 ayat yang ke-5.
telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, sekte orang Nasrani, jadi artinya mereka itu sebetulnya sama seperti orang Yahudi. Mereka tetap percaya kepada perjanjian lama, kemudian mereka percaya kepada 10 hukum Allah, namun mereka mempunyai kepercayaan kepada Yesus, kemudian disebutlah sekte Nasrani. Jadi dalam masa kecil, tetapi dari kelompok itu kan akhirnya menjadi gereja, menjadi agama, ya. Gereja Katolik, kemudian dari sana waktu mulainya Protestan itu dianggap juga sebagai satu sekte, tetapi akhirnya menjadi satu denominasi yang besar. Setiap gereja itu mulai dengan sekte, tetapi akhirnya menjadi satu gereja yang besar. Nah sekarang, Gereja Advent apakah memang termasuk di dalam bidat tersebut? Ya, apakah bidat? Jadi waktu menjawab kepada Pendeta Stephen Tong, kami menjelaskan juga ya bahwa apakah memang cocok untuk Gereja Advent disebut sebagai cult. Sebab Walter Martin ya, yaitu dia adalah sebagai editor daripada Eternity Magazine ya, dia pergi mengunjungi akan berbagai macam kantor-kantor pusat dari berbagai gereja yang dianggap sebagai sekte atau sebagai bidat lah ya. Kenapa? Oleh sebab dia mau menulis buku, dan apa buku yang mau ditulis ada di slide sana, tetapi inilah bukunya ya, yaitu The Kingdom of Cult ya. Nah, sesudah dia berkunjung ke kantor Gereja Advent, waktu itu masih ada di Washington DC, waktu dia mengadakan interview dan coba melihat, dan dia katakan Gereja Advent tidak bisa termasuk cult ya, tidak bisa. Tetapi ya Gereja Advent itu mempunyai kebenaran. Maka waktu dia tulis buku ini, kalau Anda baca ya, semua yang masuk di sini seperti New Age atau Mormon ataupun Scientology ataupun juga berbagai macam kelompok-kelompok itu termasuk Saksi Jehovah dan sebagainya disebut sebagai cult. Gereja Advent tidak masuk ya. Tetapi apa yang terjadi ialah ia menulis buku khusus, dan inilah bukunya ya, The Truth About Seventh-day Adventist ya. Dan ini saya coba lihat ini, oke, slide-nya. The Truth of Seventh-day Adventist, yaitu kebenaran Gereja Advent. Jadi dengan demikian, maka jangan menyasukan Gereja Advent sebagai bidat ya. Sebab itu adalah 60 tahun yang lalu, tahun 1950-an ya. Jadi keterangan daripada pendeta tersebut adalah keterangan yang ketinggalan zaman ya. Biarlah kita menggali dan bagaimana dunia memandang Gereja Advent tidak disebut sebagai bidat, tidak bisa sebagai cult, tetapi sebagai denominasi. Oke. Ya, maklumlah pendeta, kalau orang baru mengetahui sedikit pengetahuan dan bukannya memberitakan Injil, bahkan menjelek-jelekkan agama lain. Nah, di sini ada kata-katanya, tadi pendeta mengatakan mereka itu tidak konsisten, pembicara itu tidak konsisten. Nah, apa yang dimaksud pembicara itu tidak konsisten, pendeta? Masalahnya adalah begini ya, menurut pembicara itu yang menjadi ukuran dari bidat adalah pertama, otoritasnya tertinggi, apakah Alkitab atau tidak. Kalau misalnya otoritas tertinggi adalah Alkitab, itu adalah benar ya. Kemudian apakah dia percaya kepada Trinitas atau tidak? Kalau dia percaya kepada Trinitas, itu adalah benar. Kemudian percaya keselamatan oleh iman ya. Dan kalau percaya kepada keselamatan oleh iman, maka itu adalah benar. Jadi tiga ini yang disebutkan yang menjadi ukuran. Nah, Gereja Masih Advent ke-7 memenuhi ketiga syarat ini. Namun juga pembicara tetap katakan bidat. Ya, bukankah ini tidak konsisten? Dan mengapa disebutkan tidak konsisten? Ya, kita bisa bahas dengan lebih lanjut. Ya. Atau mungkin tidak konsisten karena begini, pendeta. Pembicara kan menyebutkan bahwa sejarah dari Gereja Advent itu dimulai dari ajaran William Miller atau Miller Movement. Nah, jadi mulai dengan kesalahan tafsiran, apakah itu yang dimaksud, pendeta? Iya, dia mengatakan demikian secara sejarah,
Tetapi inilah permasalahan yang dibuat oleh banyak pendeta ataupun berbagai macam kelompok yang coba menyalahkan Advent oleh sebab keluarnya dari Millerite Movement, ya, dan oleh sebab Miller atau William Miller itu memang membuat kesalahan, jadi seakan-akan kita itu salah, ya. Lah, coba bisa bayangkan, ya, sejarah singkat gereja daripada gereja Advent memang keluar daripada gereja artinya dari kelompok William Miller, ya. Memang William Miller mempunyai kesalahan interpretasi, namun kesalahan itulah yang membuat orang belajar, ya. Bukan berarti pengikutnya semua salah, ya. Coba ingat, ya, kebetulan yang mengunduh akan video tersebut adalah datang dari gereja yang punya aliran Calvin, dikenal sebagai pembunuh, ya. Pernah artinya tinggal lihat saja di Wikipedia, oke? Dia dikenal sebagai pembunuh daripada kelompok Anabaptis, membunuh musuh-musuhnya, bertentangan dengan roh kekristenan. Tetapi kan kita tidak katakan, wah, ini adalah pengikut, adalah peserta daripada atau pengikut daripada pembunuh. Nggak boleh begitu, ya. Jadi itu adalah satu hal yang salah. Ellen G. White memang betul adalah ikut kepada William Miller, tetapi oleh sebab William Miller membuat kesalahan, ia menggali lebih lanjut, ya, dan mereka adalah pencari kebenaran. Dan apa kebenarannya? Sumbernya adalah dari 3 hal ini. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, percaya pada Yesus. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oke, firman Allah. Kemudian yang berikut, Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Jadi kebenaran itu adalah apa? Hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau begitu mereka coba menggali kebenaran. Apa itu kebenaran? Tidak bisa terpisah daripada firman Allah, tidak bisa terpisah daripada Yesus Kristus sebagai kebenaran, dan juga tidak bisa terpisah daripada hukum Allah. Mereka menggali, kemudian juga mendalami akan Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Alkitab itu membawa kita kepada kebenaran, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sebab ini adalah sesuatu perkara yang diilhamkan oleh Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Mereka mendalami, akhirnya mendapatkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Pak Pendeta, satu hal lagi yang sedikit membuat saya risih. Pembicara ini menyebutkan bahwa tidak masalah menyebutkan kesalahan gereja lain. Sebab ini adalah kalangan sendiri. Bagaimana pendapat pendeta dalam hal ini? Ya, dia mengatakan bahwa ini pembicaraan sebab di gereja. Kebetulan saya ingin sampaikan, saya memberikan anjuran kepada Dr. Stephen Tong yang menjadi pemimpin daripada gereja tersebut. Kabarkanlah kebenaran, ya. Orang memerlukan kasih karunia, ya, dari pekabaran kita. Berikanlah pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Walaupun video itu disebutkan kalangan sendiri, namun dengan diunduh di YouTube telah terbuka untuk umum. Ya, masalahnya informasinya tidak akurat, akhirnya jadi kebohongan publik. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang harus dipikirkan oleh orang yang telah mengunduh akan video tersebut. Oke. Tapi disebutkan juga oleh pembicara ada 3 kriteria tadi pendeta sudah singgung untuk melihat apakah denominasi ini, agama ini bidat atau bukan, yaitu pertama otoritas tertingginya kan Alkitab, percaya kepada Trinitas, percaya kepada keselamatan oleh iman. Nah, terbukti di sini bahwa gereja Advent telah lolos ujian atas ketiganya, percaya kepada 3 hal itu. Tetapi menurut Pak Pendeta, mengapa dia masih katakan GMHK itu adalah bidat? Ya, ini masalahnya. Alasan pembicara menyebutkan Advent bidat sebab ajaran yang menyebutkan juga otoritas Ellen G. White yang menuliskan bukunya mempunyai otoritas seperti Alkitab. Padahal jelas posisi gereja masih berdiri tentang tulisan Ellen G. White. Apa posisinya? Tulisan Ellen G. White bukan pengganti Alkitab, tetapi membawa kita kepada Alkitab. Disebutkan ini adalah terang kecil yang membawa kita kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Menolong kita untuk dapat lebih mengerti Alkitab, dan menolong kita untuk menginterpretasikan Alkitab. Jadi dasarnya itu adalah Alkitab. Dan untuk mengatakan bahwa kita terpisah daripada Alkitab, itu adalah sama sekali tidak benar. Ya, terima kasih pendeta. Mengingatkan saya kembali kepada tulisan Ellen G. White juga, bahwa dasar kepercayaan gereja Masyarakat Ketujuh adalah satu-satunya Alkitab.
Jadi bukan pada dirinya, bukan pada tulisan. Jadi tidak pernah dia menggantikan Alkitab. Nah, di dalam unggahan video tersebut ada seorang bertanya, apakah Tuhan masih memberikan wahyu sekarang ini? Lalu di dalam video tersebut pembicara itu berkata, tidak ada lagi sejak selesainya Alkitab. Nah, bagaimana pendapat Pak Pendeta Kuntaraf dalam hal ini? Ya, itu hal yang menarik. Saya tidak sependapat. Mengapa? Tuhan memberikan firman-Nya sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak boleh membatasi kemampuan Tuhan atau rencana Tuhan. Tuhan Allah bisa memberikan firman-Nya melalui seseorang yang diutusnya bila diperlukan. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah soal nubuatan Alkitab sendiri. Misalnya kita coba lihat Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau ada nabi-nabi palsu itu berarti secara implikasi adanya nabi yang benar. Namun kita harus berhati-hati dengan nabi yang benar tersebut. Oke. Kemudian ya, kalau lihat kepada Roma 12 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 10, salah satu karunia yang diberikan kepada jemaat adalah karunia bernubuat, ya. Itu adalah satu karunia yang diberikan kepada jemaat. Kemudian Yoel 2 ayat 28 dan 31, karunia bernubuat di akhir zaman itu diberikan. Oke. Jadi kemudian di samping itu ada juga tulisan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, banyak yang menginterpretasikan ayat ini bahwa Yohanes Pembaptis adalah ya Nabi Elia itu yang telah datang. Itu adalah benar, ya, jadi gambaran daripada Yohanes Pembaptis sebagai Nabi Elia. Tetapi jangan lupa, ini menjelang datangnya hari Tuhan yang besar ini. Jadi artinya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada juga yang akan Tuhan utus, yaitu Nabi Elia. Jadi dengan demikian, maka akan ada Nabi sebelum kedatangan Tuhan. Oke. Jadi dengan dasar itu, maka saya tidak sependapat dengan teori bahwa tidak ada lagi wahyu ya sesudah zaman Alkitab. Nah, Pak Pendeta, kalau begitu, tadi pendeta menjelaskan ada kemungkinan nabi di akhir zaman. Nah, apa ujian nabi itu? Apakah nabi itu benar atau tidaknya? Bisa pendeta tolong jelaskan bagaimana kira-kira kriterianya? Oke, kita lihat ada beberapa ujian nabi. Ini sudah diberikan di dalam bagian yang pertama daripada tentang Ellen G. White, ya. Kemudian, tapi kita ulangi lagi sebab mungkin ada yang tidak sempat melihat akan video tersebut. Oke, kita lihat Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi artinya terangnya harus sesuai dengan Alkitab. Kemudian 2 Timotius 3, 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, jadi dengan dasar ini maka kita tahu bahwa ya firman Allah itu adalah yang membawa kepada kebenaran. Oke? Kemudian kita coba lihat akan ujian yang berikut, Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Oke, jadi dengan demikian nubuatannya harus genap, ya. Kemudian Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buah-buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, kemudian ada satu Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Oke, jadi jelas sekali bahwa apa yang dikatakan tersebut. Nah, jadi
setiap orang mengaku nabi harus diuji, ya. Jadi kalau misalnya dia lolos dari ujian, baru kita katakan bahwa dia adalah nabi Tuhan. Wah, luar biasa pendeta. Saya sangat bersyukur dan senang mendengarkan penjelasan pendeta. Keistimewaan Ellen G. White bisa lolos sebagai ujian seorang nabi. Nah, di dalam unggahan video tersebut pendeta, pembicara itu mengatakan tidak mungkin Ellen G. White itu nabi. Sebab tidak mungkin ada nabi sekarang ini. Nah, bukankah kanonisasi Alkitab sudah selesai? Bagaimana pandangan pendeta dalam hal ini? Ya, saya ingin katakan bahwa banyak nabi yang tulisannya tidak ada dalam Alkitab. Walaupun kanonisasi itu sudah selesai, misalnya, tetapi bisa saja ada nabi yang tidak masuk tulisannya itu dalam Alkitab sebab memang sudah selesai kanonisasi. Oke. Alkitab memberikan nama-nama, saya pernah sebutkan di dalam pembahasan yang lalu, Nathan, Gad, Asaf, atau Semaya, atau Miriam, Azaria, dan nama-nama ini termasuk Yohanes Pembaptis kan tidak ada bukunya, ya. Tetapi kita tahu bahwa mereka itu nabi. Jadi nabi yang muncul setelah zaman Alkitab sama seperti mereka. Tulisannya mereka tidak masuk dalam Alkitab sebab kanonisasi sudah selesai. Namun bukan berarti mereka tidak mendapatkan terang dari Tuhan. Yang penting mereka itu lolos dari ujian, yaitu ajarannya sesuai dengan Alkitab, nubuatannya genap, buah kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia. Pak Pendeta, luar biasa. Karena memang itulah yang dialami oleh Ellen G. White dalam kehidupannya. Namun pembuat video itu mengatakan ajaran Ellen G. White banyak yang salah. Khususnya yang tidak sesuai dengan Alkitab mengenai hari Sabat, tentang neraka. Nah, bagaimana tanggapan pendeta dalam hal ini? Ya, sekarang pertanyaan yang dimaksudkan itu mana yang tidak sesuai dengan Alkitab? Ya, justru ya Alkitab itu adalah merupakan dasar daripada kepercayaan daripada gereja Masih Advent hari ke-7, dan Alkitab juga yang digunakan oleh Ellen G. White. Ya. Nah sekarang mengenai soal Sabat, kita sudah bahas mengenai masalah Sabat, apanya yang tidak sesuai dengan Alkitab, tentang neraka juga demikian, oke? Dan kita sudah pelajari bahwa dunia pun mengakui akan kehebatan daripada Ellen G. White. Misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Dr. George Wharton, ya luar biasa, ya sebab tidak ada seorang wanita yang mempunyai atau menulis buku begitu banyak yang dicetak dalam begitu banyak bahasa. Ya, diakui juga oleh Profesor Dr. Stratemeyer, buku education itu mendahului zamannya. Kita sudah bahas dan saudara-saudara bisa lihat dari video yang lebih dahulu tentang hal ini. Ya, jadi ini adalah perkara yang menunjukkan kehebatan daripada Ellen G. White. Sampai buku education itu dicetak di dalam bahasa Serbia, ya, oleh pemerintah Serbia pada tahun 1912 dan harus dibaca oleh semua guru. Kenapa? Ya. Luar biasa oleh sebab kehebatan daripada isinya yang mendahului zaman, ya luar biasa. Dan umumnya kita mendengar tentang Barna Studies, ya menunjukkan bahwa tahun 2005 salah satu penulis yang bukunya paling banyak dibaca oleh para pendeta di Amerika adalah buku Ellen G. White. Ini bukan berbicara hanya pendeta Advent, tetapi pendeta yang ada di Amerika. Ya kenapa? Oleh sebab sangat inspiratif. Dan itulah hal yang luar biasa, ya yang kita dapatkan tentang hal-hal yang luar biasa mengenai masalah Ellen G. White. Jadi bagaimana orang mengatakan bahwa tulisannya itu berbahaya? Justru membuat rumah tangga lebih berbahagia, orang dapat lebih sehat, mengenal Tuhan, umur yang lebih panjang, dan sebagainya. Dan inilah satu hal yang sangat menarik. Ya, orang yang membaca tulisan daripada Ellen G. White, penelitian menunjukkan bahwa mereka punya umur lebih panjang, oleh sebab mereka lebih sehat. Saya pernah ceritakan tentang Ellsworth Wareham ini yang umur 91 sebetulnya sampai 93 tahun dia masih mengoperasi ikut bedah, ya. Dan orang yang tertua di dunia ini siapa? Seorang bernama Francisca Susano, ya, adalah seorang anggota gereja Advent, dan dia selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak makan babi, dan dia adalah seorang yang vegetarian, ya, seorang anggota gereja Advent yang ada di Bohol dekat Tagbilaran City di Filipina Tengah. Baik, hal yang luar biasa adalah begini, ya,
wanita ini, Ellen G. White, adalah seorang yang punya pendidikan 3 SD, dapat menulis lebih dari 100 buku, telah menulis 4.600 artikel, jumlah tulisannya lebih dari 100.000 halaman, isi bukunya tidak ketinggalan zaman. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Nah, pendeta, pembicara dari salah satu gereja di BSD tersebut mengatakan bahwa ajaran Ellen G. White itu telah menyingkirkan Alkitab. Dia mendirikan GMHK dengan iman kekristenan, tapi menyimpang dari Alkitab. Bagaimana pandangan pendeta di sini? Yang dimaksudkan oleh sebab dia merasa bahwa kita mengakui tulisan Mrs. White itu sama seperti tulisan daripada Alkitab. Jadi ini adalah satu perkara yang kita sama sekali tidak buat. Kenapa? Oleh sebab sebetulnya justru Ellen G. White dan tulisannya itu menjunjung tinggi Alkitab. Ya. Kemudian Alkitab adalah standar yang tertinggi. Dia selalu katakan bawa kepada Alkitab. Ya. Tulisannya adalah penuntun menuju Alkitab. Tulisannya menuntun untuk mengerti Alkitab. Sebab banyak sekali orang yang tidak mengerti akan apa yang katakan. Misalnya saya ambil contoh ya tentang mengenai masalah yang kita baru saja buat rekaman mengenai masalah makanan. Ya. Orang katakan, wah semua makanan baik, padahal itu adalah menunjukkan kegelojohan mereka. Alkitab mengajar supaya kita lebih sehat. Jadi menuntun kita untuk dapat mengerti Alkitab. Menuntun untuk menerapkan prinsip-prinsip Alkitab kepada hidup kita, termasuk hidup yang sehat. Ya, itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, tetapi pendeta, pada waktu unggahan video pendeta yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Ellen G. White tidak memiliki jabatan penting dalam organisasi Advent, dan ini satu hal yang aneh gitu. Bagus sekali, sebab Anda ingin mengetahui, inilah informasi tentang Ellen G. White, seorang yang rendah hati dan tidak mengharapkan akan posisi ataupun kedudukan. Ya, segala tindakannya pun dia lakukan dengan penuh kesukarelaan. Sementara suaminya masih hidup, dia sama sekali tidak dapatkan gaji, walaupun dia khotbah kemana-mana, melakukan tugas-tugas yang sangat penting. Ya, walaupun pionir, Ellen G. White tidak pernah pegang posisi satupun. Ya, ketua pertama adalah John Byington, setelah itu baru James White. Tetapi sudah 2 tahun diganti oleh orang lain, itu John Andrews. Ya, semua pemilihan diambil secara demokratis. Ya, jadi dengan terang dari Tuhan, dia memberikan berbagai nasihat untuk kemajuan. Dan banyak mujizat yang telah terjadi ya di dalam pelayanannya. Tapi di dalam hal lain, pendeta, daripada tayangan pendeta yang pertama mengenai Ellen G. White dikatakan, Ellen G. White itu mendapat kaya tapi tidak identik dengan hubungannya dengan kebenaran. Itu lebih dekat kepada halusinasi. Bagaimana pandangan pendeta? Saya mau sampaikan bahwa khayal yaitu berbeda dengan khayalan ya, atau halusinasi ya. Bagaimana Allah berfirman kepada kita? Kita lihat Bilangan 12 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Tuhan itu menyatakan kepada nabi itu melalui apa? Yaitu melalui mimpi atau penglihatan. Kata penglihatan ini ya digunakan kata khayal di dalam bahasa Indonesia yang lama, dan oleh sebab saya selalu menggunakan ini dalam bahasa Indonesia lama, jadi katakan gunakan kata khayal. Tetapi ini yang disebutkan adalah penglihatan. Nah, ya, bagaimana dengan halusinasi, pendeta? Iya. Apa itu halusinasi? Tidak mungkin itu adalah satu halusinasi. Kenapa? Sebab ia telah diuji untuk 70 tahun. Ya, kita harus tahu bahwa khayal itu datang disertai dengan physical fenomena, yaitu berbagai macam perubahan di dalam tubuhnya. Baik, inilah yang saya ingin katakan, ya, bahwa kalau orang bisa meragukan Ellen G. White, kita dapat mengerti. Namun ia telah diuji untuk 70 tahun pelayanan. Khayal itu datang disertai dengan physical fenomena dan berbagai perubahan tubuhnya. Misalnya kekuatan fisiknya hilang, tersungkur, dapatkan kekuatan supernatural, tidak bernafas. Ya. Jadi kita mau coba berikan beberapa contoh daripada physical fenomena. Ya. Nah ini, perubahan-perubahan tersebut, sadar akan adanya kuasa gaib yang berkomunikasi, mata menenang ke depan. Ini bisa terlihat misalnya dalam Kejadian 24 ayat 2 dan 4.
kehilangan tenaga pribadi itu terdapat di dalam Daniel 10 ayat 7 sampai 11 ya. Mendapatkan kekuatan ilahi ya. Itu pengalaman daripada Daniel dalam Daniel 15, Daniel 10 ayat 15 dan 18. Kemudian tidak bernafas ya, mendapat komunikasi ilahi, terus merasakan hadir di tempat yang lain. Itu Daniel 8 ayat 1 sampai 4. Mengalami trauma dalam tubuh sementara, itu seperti pengalaman daripada Zakaria sesudah dia bertemu dengan malaikat. Nah, jadi ternyata Ellen G. White waktu mendapatkan khayal, dia pun begitu, ya, tidak sadarkan keadaan sekitarnya, merasa berpindah ke tempat yang lain, sama seperti kali tidak bernafas. Kadang-kadang 3 jam tidak bernafas, dari waktu 3 jam sampai dari 3 menit sampai 3 jam. Kadang-kadang dia rasakan ototnya kaku dan merasa dikontrol oleh kuasa gaib. Setelah selesai dapat dengan khayal, merasa semua serba gelap walaupun ruangan itu sangat terang. Jadi ini terjadi ya. Nah, sekarang mungkin saya bisa berikan beberapa contoh khayal untuk hal-hal yang sehari-hari. Misalnya pengalaman di Sutton, Vermont, waktu itu ada orang yang menyumbang $150 untuk membeli kuda. Dia langsung membeli Charlie, yaitu kudanya, sebab kenapa? Dia sudah lihat di dalam khayal bahwa itulah yang dia harus beli. Ya, Charlie dapat melayani untuk banyak tahun sebab telah dilihatnya di dalam khayal. Kemudian saya ambil pengalaman yang kedua. Pengalaman waktu bertemu dengan Joseph Bates dan sebagainya, yang semula meragukan akan Ellen G. White. Ya, sama seperti Anda juga meragukan, kan? Jadi Joseph Bates juga meragukan. Dan pada bulan November tahun 1846 di Torsham, Maine, Ellen G. White mendapatkan khayal mengenai perbintangan. Joseph bertanya, apakah Anda pernah belajar astronomi? Ellen G. White katakan, ya, tidak pernah. Dan Joseph Bates katakan, ini dari Tuhan. Kenapa? Sebab ia yang sudah mengetahui perbintangan, kebetulan dia adalah mantan kapten kapal, ya, mengatakan bahwa itu adalah benar, ya. Padahal Ellen G. White tidak pernah belajar astronomi. Kita ambil contoh yang ketiga, kisah Daniel Bourdieu, ya, tidak percaya kepada roh nubuat sampai 21 Juni 1857. Melihat Ellen G. White mendapatkan khayal di Buck Bridge di New York. Kemudian apa yang dia buat? Dia pegang bahunya, mulutnya, bahkan memencet hidungnya, dan dapatkan bahwa memang Ellen G. White tidak bernafas. Ya, akhirnya dia percaya Mrs. White dapat khayal dan akhirnya menjadi evangelis dan pendeta Advent. Jadi ini physical fenomena yang dialami oleh seorang yang mendapatkan karunia Nabi. Misalnya pengalaman yang keempat, pengalaman dengan surgeon dan rabbin. Mereka diundang ke rumah Nichols, mereka menghindar dari Ellen G. White. Kemudian dia pergi ke tempat yang lain. Tapi semalam sebelum Ellen G. White mendapatkan khayal, dia dan pergi ke Randolph, ya. Mrs. White mendapatkan khayal di tempat itu, ya, dan justru orang itu yang tidak percaya itu justru pergi ke Randolph, ada di situ. Mrs. White mendapat khayal untuk 4 jam. Surgeon dan Rabin coba untuk keribuan tetapi tidak berhasil, ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang mendapatkan khayal. Nah, pendeta, dalam unggahan video pendeta, ada yang menanggapi begini, pendeta. Dia katakan, dia tulis begini, ada malaikat datang menyuruh untuk memberitakan. Berita apa? Sabat sejak gereja abad pertama sudah tidak ada lagi dilakukan hingga tampilnya Ellen G. White. Cukup aneh, Tuhan terlambat memperbaiki gereja yang sudah sesat selama hampir 2000 tahun. Sama halnya dengan Muhammad diutus Jibril untuk memperbaiki agama sebelumnya yang sudah eksis 2100 tahun oleh orang Yahudi, dan Kristen sudah eksis 600 tahun. Itu tulisan daripada orang yang menanggapi unggahan video pendeta. Nah, bagaimana pendapat pendeta dalam hal ini? Baik, jawaban saya dapat mengerti itu pertanyaan dari seorang yang kritis dan juga oleh saat memang tidak mengetahui akan informasi tersebut, ya. Saya ingin sampaikan bahwa sama seperti Nabi dalam Alkitab, ya, dapat berkomunikasi dengan malaikat, demikianlah pengalaman daripada Ellen G. White. Pengalaman Yohanes misalnya yang kekasih, dia datang malaikat dan berbicara kepadanya waktu dia mau menyembah kepada malaikat, katakan, oh janganlah, aku sama seperti kamu juga, hamba Tuhan. Ya, jadi itulah pengalaman daripada Ellen G. White. Sering dia berbicara dan mendapat kunjungan daripada malaikat. Mengenai apa? Banyak hal pekabaran yang dibutuhkan oleh jemaat. Itulah sebabnya saya mau katakan kembali kepada saudara yang mungkin belum sempat mengetahui akan apa yang ditulis oleh Ellen G. White. Ya,
dia menulis lebih dari 100 buku. Padahal pendidikannya 3 SD. Dan tulisannya ada tentang kedokteran yang diakui sampai sekarang ini. Kami tulis buku tentang makanan, tentang kanker, ya. Dan dasarnya adalah sebetulnya tulisan daripada Ellen G. White, ya. Jadi hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian Anda katakan mengenai masalah tulisan tentang Sabat hanya abad pertama menurut Anda. Saya ingin katakan bahwa banyak bukti Sabat masih dipelihara setelah abad pertama, ya. Tentang nabi dari agama lain, silakan Anda tanyakan kepada gereja tersebut. Tetapi inilah yang saya mau katakan, ya. Baca saja dalam Wikipedia, misalnya dengan judul Biblical Sabat, maka akan dapatkan bahwa abad kedua masih banyak yang pelihara Sabat. Misalnya Justin Martyr menyebutkan tahun 155 sudah ada yang pelihara hari Minggu, oke? Tetapi masih banyak orang yang pelihara hari Sabat. Saya mau coba sebutkan, Ignatius dari Antioch menyebutkan Sabat masih dipelihara pada awal abad kedua, walaupun ada yang sudah mulai pelihara pada hari Minggu. Hampir semua gereja pada abad keempat masih pelihara hari Sabat, kecuali gereja di Alexandria dan di Roma. Ya. Pada abad kelima, gereja-gereja di Konstantinopel tetap pelihara hari Sabat. Ya. Gereja Ethiopia masih pelihara hari Sabat sampai tahun 1310. Saya punya buku tentang gereja Kristen di Afrika, ya, ditulis oleh pendeta Bradford, ya. Saya kaget sekali, rupanya untuk ratusan tahun sampai tahun 1310 masih orang pelihara hari Sabat di Ethiopia. Oke, Waldenses tetap pelihara Sabat pada masa Middle Age sampai kepada tahun 1200, tahun 1300, ya, itu masih pelihara hari Sabat. Oke, kemudian Bohemia tetap pelihara hari Sabat sampai tahun 1310. Kebangunan rohani untuk kembali ke Sabat terjadi di England tahun 1586-1636. The Seventh-day Baptist mulai tahun 1651. Umat Advent baru pelihara hari Sabat tahun 1846 dan baru diorganisasi tahun 1863. Jadi kalau misalnya Anda katakan bahwa hari Sabat tidak lagi dipelihara sesudah abad pertama, kemudian baru muncul lagi oleh Ellen G. White 2000 tahun kemudian, maafkan kalau saya katakan bahwa perlu belajar lebih banyak, ya. Perlu belajar lebih banyak, maka Anda dapatkan bahwa hari Sabat itu, ya, dipelihara oleh cukup banyak orang dan bukan hanya abad pertama saja. Luar biasa, Pendeta. Apakah Ellen G. White, berarti ini Ellen G. White bukan yang pertama mengabarkan Sabat, bahkan gereja Advent mendapatkannya dari Seventh-day Adventist Baptist. Begitu kan, Pendeta? Betul, dan sekarang lebih dari 150 denominasi yang pelihara hari Sabat. Jadi jangan hanya salahkan tentang gereja Advent saja. Oke, ya. Wah, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih sekali penjelasan Pendeta. Dan memang unggahan Pendeta itu juga dikomentari, dikatakan begini bahwa penjelasan Pendeta Kuntaraf akan Matius 24:24. Ada nabi palsu di akhir zaman. Bukan berarti ada nabi benar pada saat itu. Itu kata yang menanggapi video Pendeta itu. Dan Paulus sudah menubuatkan ke dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada satu kesalahan interpretasi Adventist, karismatik dan lain-lain, mengenai kata yang sempurna atau totaleon, membuat Alkitab tidak cukup sebagai standar iman orang Kristen. Dan maka perlu ada lagi kehayalan. Kehayalan itu biasanya ditunggangi iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Padahal kata yang sempurna atau totaleon itu sama sekali tidak mengacu kepada kedatangan Yesus Kristus. Karena konteks dan gramatikalnya tidak mendukung hal itu. Bahkan kata yang sempurna atau totaleon itu dalam ayat itu tidak mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Karena tidak didukung oleh konteks gramatikalnya. Secara konteks gramatikal, kata yang sempurna atau totaleon mengacu kepada barang yang sempurna. Barang sempurna itu adalah pengganti nubuat, pengetahuan, dan bahasa lidah adalah Alkitab. Nah, Alkitab itu katanya Pendeta berisi nubuat, penglihatan, bukan khayal atau pengetahuan.
Jadi interpretasi pendeta yang sangat tepat dan benar akan barang yang sempurna itu adalah Alkitab. Jadi logika teologisnya, jika Alkitab sudah rampung ditulis oleh para rasul, maka pewahyuan, nubuat, karunia, pengetahuan akan isi perjanjian lama, dan bahasa lidah akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kapan Alkitab selesai ditulis oleh para rasul Kristus? Sekitar tahun 98. Jadi sejak saat itu Tuhan tidak lagi menurunkan pewahyuan, nubuat dan karunia pengetahuan, mimpi dan visi. Mengapa? Karena Tuhan manusia memakai Alkitab sebagai standar keimanan orang Kristen dan standar dunia. Ini bukan membatasi Allah Sang Khalik, tetapi Sang Khalik membatasi sarana untuk mengenai Dia. Jadi orang yang mengatakan dirinya mendapat mimpi, nubuat, visi, bahasa roh setelah Alkitab selesai ditulis oleh Rasul, maka dipastikan itu menggenapi Matius 24 ayat 4 dan 5, 23 sampai 24, dan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dan dia mengatakan begini pendeta, silogisme, jika wahyu belum ditutup, maka Muhammad adalah Nabi Adventist juga. Selamat malam. Pendeta, itulah yang saya ingin bacakan dari apa yang dia tulis. Bagaimana pandangan pendeta di sini? Oke, untuk mengetahui seorang itu nabi atau tidak, saya katakan bahwa kita harus uji ya. Jadi saya tidak mau menyebutkan tentang nabi daripada agama yang lain, tetapi masing-masing dapat menguji apakah lolos satu ujian nabi atau tidak sesuai dengan prinsip daripada Alkitab. Nah sekarang, oleh sebab ini berbicara tentang keterangan tadi ya. Jadi saya mau katakan bahwa adanya nubuatan mengenai adanya nabi di akhir zaman bukan saja berdasarkan Matius 24 ayat 24. Misalnya di dalam Maliaki 4 ayat 5 dan 6 kita sudah baca tadi ya, bahwa akan ada Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan. Ini berbicara tentang akhir zaman akan ada nabi ya. Kemudian nubuatan yang lain, Yoel 28 ayat 3 ayat 2 ayat 28, pasal 2 ayat 28, 30 dan 31. Ini pun berbicara mengenai masalah Tuhan akan memberikan kepada kita tentang anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat ya. Banyak orang katakan bahwa ini digenapi waktu zaman Pantekosta. Benar, itu adalah aplikasi yang pertama, tetapi juga ini berbicara tentang akhir zaman, sebab berbicara tentang mengadakan mujizat di langit dan bumi, ya, darah dan api, gumpalan asap, matahari berubah menjadi gelap gulita, bukan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat itu dan dahsyat itu. Dan itu adalah sesuatu perkara yang justru terjadinya itu pada abad yang ke-18 dan abad yang ke-19, ya. 1780, 1833 ya. Jadi itu berbicara mengenai masalah masa depan, oke. Kemudian kita coba lihat roh nubuat di akhir zaman. Bisa tolong baca Evangelis Stefanus Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi umat di akhir zaman adalah yang mempunyai hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan apa itu kesaksian Yesus? Wahyu 19 ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Oke, dengan senyap kesaksian Yesus itu banyak hal yang disaksikan oleh Yesus, tetapi salah satu arti yang lain seperti yang dikatakan di sini adalah roh nubuat, yaitu berbicara mengenai masalah karunia yang diberikan kepada seorang untuk bernubuat, dan itu hanya dimiliki oleh nabi. Nah sekarang kita coba lihat dari konteks daripada 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 ya. Ayat 8, soal nubuatan akan berakhir. Kata yang dipakai di situ adalah kata rentesotai. They will be abolished. Jadi nubuatan itu akan berakhir. Ini berbicara kapan? Berbicara tentang masa depan. Ya, will be abolished. Oke. Jadi di masa yang akan datang. Kemudian secara konteks dan gramatikal, kata yang sempurna atau
totelion, ya, mengacu kepada barang yang sempurna. Ini kata daripada penulis, ya, yang menanyakan, ya. Barang sempurna pengganti nubuat, pengetahuan dan bahasa lidah adalah Alkitab. Jadi logika teologisnya, jika Alkitab sudah rampung ditulis oleh para rasul, maka pewahyuan, nubuat, karunia, pengetahuan, isi perjanjian lama dan bahasa lidah akan berhenti dengan sendirinya. Ini adalah, saya ingin katakan, pendapat yang keliru. Kenapa demikian keliru? Oke, saya mau berikan 5 bukti yang sangat penting kepada saudara ini, ya. Kata telion secara konteks pun tidak menunjukkan kepada Alkitab. Mengapa? Ya, saya mau coba jelaskan. Di ayat 9 Paulus berkata, pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nampaknya si penanya mengatakan bahwa yang tidak sempurna itu adalah isi perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu akan berhenti dengan sendirinya jika Alkitab itu sudah lengkap. Ini pendapat yang salah. Mengapa? Paulus berkata, nubuat kita. Ya. Artinya ini termasuk nubuat Rasul Paulus yang pada saat itu sudah menulis, dan beberapa surat adalah bagian daripada perjanjian baru. Kalau mengikuti logika daripada si penanya, maka apakah kita tidak perlu lagi surat-surat Rasul Paulus seperti katanya isi dari perjanjian lama itu sudah berhenti dengan sendirinya? Itu coba bahan pikiran daripada saudara. Kemudian dalam ayat ke-8, ya, nubuat akan berakhir. Pertanyaan, kapan nubuat akan berakhir? Perhatikan bahwa Paulus tidak berkata nubuat yang tidak sempurna akan berakhir, melainkan simply nubuat akan berakhir. Alkitab itu adalah hasil nubuat, ya. Kita ingat itu 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Jadi, kalau nubuat berakhir, artinya Alkitab juga akan berakhir. Ya, itulah yang dikatakan oleh ayat 8. Kapan kita tidak perlu lagi pengetahuan dan nubuat tersebut? Ya, termasuk surat-surat Rasul Paulus dan para penulis perjanjian baru. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat alasan yang ketiga. Kita harus tanya tentang ayat ke-12. Ya. Kapan kita akan melihat muka dengan muka? Kapan kita akan mengenal dengan sempurna? Kita akan melihat muka dengan muka itu kan pada waktu Yesus datang. Itu memang waktu itu nubuat tidak perlu lagi. Ya. Apakah dengan adanya Alkitab maka kita telah melihat muka dengan muka dan mengenal dengan sempurna? Atau apakah dengan adanya Alkitab maka pengetahuan kita sudah sempurna dan tidak ada pertanyaan lagi tentang segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita? Oh, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat muka dengan muka waktu kedatangan Yesus. Sebenarnya, ya, alasan keempat yang saya ingin sampaikan, di zaman Paulus saat Alkitab yang ada masih perjanjian lama. Paulus telah berkata kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Artinya, kitab suci saat itu sudah bisa menuntun kepada keselamatan. Belum ada kitab perjanjian baru sekalipun, ya. Jadi itu harus kita ingat. Kemudian alasan yang kelima, kata totelion hanya sekali terdapat dalam kitab 1 Korintus dengan 2 Korintus. Artinya, untuk mengartikan kata ini, immediate konteks saja tidak cukup. Kita harus baca keseluruhan surat Paulus kepada jemaat tersebut. Mengapa? Karena dalam biblical hermeneutics, kita bukan hanya melihat immediate konteks, tetapi juga broader context. Ya. Konsep kedatangan Yesus yang kedua kali bukan out of context dalam 1 Korintus, ya. Mengapa? Karena 1 Korintus 15 membicarakan, ya, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Misalnya ayat 50, hampir seluruh pasal lah kita katakan bicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Apalagi dalam ayat 50 sampai 55, ya, di mana kita akan diubahkan dan kita melihat muka dengan muka. Itulah yang justru, ya, berarti berakhirnya nubuat tersebut. Nah, dengan demikian, saya ingin sampaikan, mengkaitkan 1 Korintus 13 dengan 1 Korintus 15 bukan out of context. Itu ada dalam kaidah menafsirkan Alkitab. Puncak dari nubuatan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita dapatkan apakah itu Daniel 2, Daniel 7, Wahyu 2, 3, ya. Kita coba lihat di dalam Wahyu 19 dan sebagainya. Begitu semua nubuatan sudah digenapi, kita tidak memerlukan nubuat lagi. Kalau Yesus
akan datang itu kan nubuatan. Kita tidak perlu lagi nubuat lagi kalau Yesus sudah datang. Semua nubuatan digenapi bukan pada saat Alkitab rampung dituliskan, melainkan pada saat semua nubuatan digenapi. Kapan itu? Pada saat si pemberi nubuat itu, Yesus Kristus, datang kedua kali. Ya. Jadi kalau begitu, maka jelas sekali bahwa sampai sekarang nubuat masih bisa datang, bahkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada ya yang akan dikatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan Elia ya menjelang hari datangnya Tuhan. Baik, kesimpulan dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. Karunia bernubuat bisa ada sekarang ini dan akan berakhir waktu Yesus datang kedua kali. Pada waktu itu tidak perlu roh nubuat, tidak perlu nabi, sebab kita tidak perlu perantara. Kita bisa melihat Yesus muka dengan muka. Mudah-mudahan ini jelas kepada saudara yang menanyakan ini. Saya sendiri pendeta sangat senang dan terinspirasi dengan penjelasan pendeta, dengan alasan-alasan yang diberikan secara alkitabiah. Oleh sebab itu kepada saudara yang mungkin mengunggah video tersebut, ingatlah, ada tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Dengan demikian, bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, marilah kita belajar. Ambil waktu belajar lebih banyak lagi di Alkitab. Dan belajar denominasi gereja lain daripada membuat dan menuduh orang lain itu salah dan mencari-cari salah tanpa ada pegangan. Dan bahkan itu bisa perbuatan melawan hukum, dunia, dan surgawi. Dan saya minta Pendeta Kuntaraf untuk bisa mendoakan orang yang mengunggah video tersebut. Biarlah sebagai hamba Tuhan, dia cakap mengajar, bukan untuk menjelek-jelekkan, mencari tahu hal-hal yang dia tidak tahu sebenarnya. Silakan pendeta untuk mendoakan kita semua. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab Engkau adalah sumber terang dan Engkau menghendaki supaya kami memiliki akan terang Tuhan yang ajaib. Kiranya terang Tuhan akan bersinar di hati kami masing-masing, mengenalkan kebenaran. Kami dapat melihat rencana Tuhan di akhir zaman, supaya kami adalah umat yang menerima kasih karunia Tuhan, dan boleh memancarkan kasih karunia itu kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan memberkati semua yang telah mendengar akan video ini, ataupun yang mengunggah akan video. Tuhan boleh berkati sebab Engkau mengasihi mereka. Biarlah mereka dapat mengenal kebenaran, dituntun dalam segala kebenaran, dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Biarlah kami adalah umat yang memuliakan Tuhan dengan apapun yang kami buat. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas kasih dan waktu yang diberikan dan penjelasan yang diberikan. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Tuhan memberkati.